Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Ayuni Khairiah, mahasiswi PPG Prajabatan Matematika Gelombang 2 tahun 2022, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi pada topik 1 mata kuliah Filosofi Pendidikan dengan judul Relevansi Perjalanan Pendidikan Nasional. Bapak Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Hari lahir beliau diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kenapa? Teman-teman tahu gak? Karena untuk mengenang jasa-jasa beliau terhadap perjuangan pendidikan di Indonesia. Beliau juga diberi gelar Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno pada saat itu. Kita ketahui pemikiran tentang Ki Hajar Dewantara terkenal dengan trilogo filosofi. Yang pertama, Ingarso Sungtolodo. Artinya, ketika kita berada di depan, kita mampu menjadi panutan untuk yang lainnya. Ketika kita berada di tengah, kita mampu membangkitkan semangat terhadap yang lainnya. Kemudian, ketika kita berada di belakang, kita mampu mendorong yang lainnya untuk maju dan berkembang. Pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini banyak mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia dari dulu hingga sekarang. Bahkan kini menjadi dasar dari pelaksanaan kurikulum merdeka. Lalu, apa yang saya ketahui tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Mau tahu? Simak slide selanjutnya. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya meyakini bahwa yang pertama, pendidikan dan pengajaran itu adalah dua hal yang sama. Padahal pengajaran dan pendidikan itu adalah dua hal yang berbeda ya teman-teman. Kalau kita mau mengajar, tentu harus ada pendidikan yang kita selipkan. Seperti itu. Yang kedua, guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran. Padahal bukan hanya guru, murid-murid, terus perangkat yang ada itu juga menjadi subjek utama dalam pendidikan dan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru menjadi satu-satunya sumber ilmu bagi siswa. Padahal kalau kita ketahui zaman sekarang, ilmu itu bukan hanya kita dapat dari guru, tetapi dari teman, dari ibu penjaga kantin mungkin, atau dari bapak yang suka bersihkan di sekolah seperti itu, atau yang sekarang yang paling utama itu dari internet. Ya, sumber utama itu bukan hanya dari guru. Ya, kemudian yang keempat yakni siswa hanya objek yang tidak mengerti apa-apa bila tidak diajari. Padahal siswa itu banyak mengetahui dan bisa belajar sendiri, apalagi dengan sistem kurikulum merdeka. Mereka bisa belajar di mana aja, mereka bisa belajar kapan aja, seperti itu. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul ini? Ayo, lanjut slide. Jadi, setelah saya mempelajari modul ini, yang pertama, saya meyakini dan saya mengetahui konsep dari pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di depan tentang trilogo filosofi pendidikan. Nah, pemikiran-pemikiran tersebut memberi pengaruh yang sangat signifikan terhadap pola pikir saya dan wawasan saya, terutama dalam bidang pendidikan. Lalu, setelah saya mempelajari modul ini, saya mengetahui bahwa anak sudah tumbuh dengan fitrahnya dan guru sebagai penuntun dalam perkembangannya. Jadi begini teman-teman, ketika kita bayi, Allah itu sudah mengkodratkan diri kita, sudah memberikan fitrah yang
Jadi kalau dalam modul ini kita diajarkan dalam menuntun anak-anak itu kita dapat mengibaratkan diri sebagai seorang petani dan anak-anak yang kita didik itu sebagai benihnya. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tersebut. Kita dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur, dan sebagainya. Tapi kita nggak dapat menggantikan kodrat si padi itu kan menjadi jagung. Nggak bisa padi tumbuh menjadi jagung, nggak bisa padi tumbuh menjadi stroberi. Ya, padi kodratnya tetap padi. Tapi padi yang bagaimana? Apakah dia akan menjadi beras yang berkualitas atau menjadi beras yang busuk? Seperti itu. Jadi anak-anak kita sebenarnya telah memiliki kodrat yang baik dalam diri mereka. Tinggal lingkungannya yang menjadikannya baik atau buruk. Lalu pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita mengajar di sekolah, jangan hanya cuma mengajar, tetapi mendidik. Maksudnya apa? Kalau kita cuma mengajar, ya udah kita cuma mentransfer ilmu doang. Tetapi ketika kita mendidik, kita dapat memberikan pemahaman-pemahaman atau nilai-nilai yang baik kepada anak-anak didik kita. Seperti itu. Lalu sebagai pendidik, kita tetap harus terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Maksudnya apa? Sebagai pendidik, kita harus bisa menjadi bestie, harus bisa menjadi teman, harus bisa menjadi sahabat untuk anak-anak didik kita. Ya, ketika mereka sedang mengeluhkan sesuatu, kita bisa menjadi tempat curhat mereka. Ya, kita bebaskan anak-anak untuk bereksplorasi, untuk berinovasi, untuk berkreativitas sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, ya kembali lagi ke situ, bahwasannya harus tetap ada batasan-batasan terhadap anak didik kita agar mereka tidak melenceng. Karena sejatinya mereka itu hanya perlu dituntun dan diawasi. Seperti itu. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.